Shalom saudara sekalian, selamat malam. Selamat malam Ibu Charlotte. Selamat malam Pak Gunawan. Apa kabar Ibu Charlotte malam hari ini? Baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sehat. Puji Ya. Tuhan Bu, puji Tuhan. Senang sekali Ibu Charlotte ada bersama dengan kami pada malam hari ini. Dan saudara sekalian, welcome back untuk kita semua pada malam hari ini di Family Corner. Jika saudara baru pertama kali mengikuti acara ini, welcome. Kami senang dan menyambut saudara bisa bergabung di acara Family Corner Berkat Hidup Net. Saya, Guru Injil Bunawan Kurnia, bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna akan mendiskusikan topik mengenai luka batin yang belum kering atau luka batin yang belum sembuh. Nah, biasanya Bu Charlotte kalau ada luka di tubuh yang belum kering, pasti sakitnya luar biasa dan harus diobati ya Bu ya. Apalagi luka batin yang belum kering mesti segera dituntaskan atau disembuhkan. Nah, saudara sekalian, ya. Nah, saudara sekalian, sadar atau tidak, setiap kita memiliki luka batin yang terpendam sebetulnya. Bentuknya bisa berupa kebiasaan buruk, emosi negatif, atau pikiran-pikiran yang liar. Sebagian kita sadari, tetapi sebagian dari kita mungkin kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita ada luka batin yang terpendam. Tapi yang pasti, hal-hal ini akan menghambat pertumbuhan mental kita dan pertumbuhan rohani kita. Ketika kita disakiti oleh seseorang atau ada satu pengalaman pahit di masa lalu dan kita belum tuntaskan, maka sepertinya batin kita ini memiliki satu hutang emosi yang berat dan semakin lama menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Nah, luka batin atau hutang emosi yang belum tuntas tersebut, kemudian kita bawa nih di dalam keluarga kita sampai kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Dan saudara sekalian, tanpa sadar, akhirnya perkataan atau sikap kita itu dapat melukai kehidupan pasangan dan anak-anak kita. Nah, saudara sekalian, sebagai pasangan dan orang tua, bagaimana seharusnya kita menyikapi luka-luka batin pada masa lalu? Apa yang bisa kita lakukan agar tiap anggota keluarga kita sebenarnya bisa terlewat ya atau terhindar dari dampak luka batin ini? Nah, saudara sekalian, di perbincangan pada malam hari ini kurang lebih 1 jam ke depan, saya dengan Ibu Charlotte akan membukakan pandangan kita betapa pentingnya menyembuhkan atau mentuntaskan luka batin di masa lalu. Dan bersama dengan Tuhan pasti kita akan mengalami satu kedamaian dan kita mampu untuk mengasihi diri kita sendiri sebelum memulai mengasihi orang lain. Nah, Bu Charlotte, saya ingin bertanya pada malam hari ini, sebenarnya apa sih luka batin di dalam keluarga itu, Bu? Dan Ibu bisa nggak berikan beberapa contoh yang mendarat supaya kita bisa ngerti pada malam hari ini? Ya, baik Pak. Kita semua adalah manusia dengan natur dosa. Ya. Jadi di dalam kelemahan, di dalam dosa kita sudah dikandung. Dan ketika kita lahir, kita juga punya kecenderungan untuk kita berbuat dosa. Jadi artinya kita ini sebagai manusia yang daging masih bisa melukai dan masih bisa dilukai. Nah, kita lahir dalam sebuah keluarga yang tidak sempurna tentunya. Ya. Jadi papa mama kita juga dididik ada di dalam keluarga yang tidak sempurna juga. Jadi emak engkong kita nggak sempurna, melahirkan anak tidak sempurna, yaitu orang tua kita. Ya. Nah, orang tua kita yang tidak sempurna juga mendidik kita. Jadi sekarang, apakah ada luka-luka nggak yang bisa ditimbulkan? Tentu saja. Ya. Jadi misalnya, orang tua kita juga orang tua yang terluka dari si emak engkong, gitu ya. Jadi misalnya begini saja. Kan dulu itu kita tahu orang tua itu sangat keras, ya. Jadi disiplin itu boleh dibilang disiplin mati dah. Apalagi buat orang Tionghoa biasanya itu papa itu seolah-olah jauh gitu ya, harus ditakuti. Menghasilkan luka nggak ada.
Ya, karena tidak adanya kedekatan betul. dengan anak. Iya. Nah, sekarang papa kita yang dididik dengan cara seperti itu, dia mendidik kita juga dengan cara begitu. Ya. Jadi kalau kita salah dikit yang ada dimarahin. Tapi kalau kita benar, boro-boro dipuji. Dianggapnya emang harus begitu. Jadi kita tumbuh di atas kritikan. Jadi nggak ada penghargaan, nggak ada penerimaan. Bisa kebayang, kita jadi orang-orang yang juga begitu. Kita nggak mudah menghargai orang. Kita tuh baru menghargai kalau dia itu wah gitu ya. Wah kalau anak bisa mencapai yang nah itu baru hebat. Kalau biasa-biasa aja mah jangan dipuji. Nanti dia besar kepala, nanti dia hidungnya besar dan sebagainya. Jadi kita tumbuh sebetulnya dengan perasaan terluka. Ya. Karena pada hakikatnya manusia ciptaan Tuhan itu butuh dihargai, butuh dikasihi, butuh dipuji, butuh diterima. Nah, kalau itu tidak ada, yang ada kritikan, tuntutan, koreksi, hukuman, wah, saya nggak tahu berapa banyak luka yang ditimbulkan. Dan sebetulnya ketika orang terluka, dia cenderung melukai orang lain lagi. Nah, jadi yang ada ketika di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Karena di dalam kasih karunia Allah ada penerimaan, Ya. ada anugerah, ada pengampunan. Dan kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, yang tumbuh apa? Akar pahit. Nah, kalau akar pahit yang tumbuh mengakibatkan apa? Akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan melihat pola relasi yang ada itu saling mengkritik, saling menghujam, saling menyakiti. Asal muasalnya dari luka-luka yang tidak sembuh. Jadi luka di dalam keluarga bisa macam-macam. Ya, misalnya bagaimana sikap abusif dari orang tua kepada anak. Ya. Bisa verbal, bisa fisik, bisa seksual, apapun yang namanya bentuk kekerasan. Nah, lalu kenapa orang tua itu bisa melakukan hal semacam itu? Karena dia juga dulu mengalami hal yang sama. Jadi ini seperti sebuah rantai yang terus-menerus sebab akibat yang akhirnya nggak pernah putus. Ya. Kecuali diputuskan oleh pengampunan. Ya. Jadi bagaimana mungkin ada orang tua tanpa sadar membandingkan kakak dan adik. Bullying, orang tua juga membuli tanpa sadar. Ketika memberikan stigma, oh kamu sih memang pendek tuh, ya gemuk lagi, bogel. Nah udah mulai ada sebutan-sebutan. Kamu cebol, udah sampai gede dipanggil si cebol, ya. Lalu belum lagi saya merasakan saya punya luka. Saya kan nggak bisa ngomong R. Nah ini udah kedengeran ya, R-nya nggak jelas. Jadi tuh dulu suka dibully. Misalnya gini, coba ngomong deh. Ulel, melingkel, di atas, pagel, mutel-mutel. Dan saya tahu ketika saya mengucapkan kalimat itu, pasti yang ada sambutannya tertawa, terbahak-bahak. Jadi ditertawakan itu tuh menyakitkan. Nah, saya baru berasa satu hari ketika saya punya murid, itu cadel. Dan orang tuanya lagi cerita sama saya bahwa anaknya tidak mau ikut spelling bee, perlombaan. Ya. Lalu kenapa alasannya? Ya, si anak bilang kan aku cadel.
Lalu mamanya bilang begini, "Nggak apa-apa, kepala sekolah kamu juga cadel," maksudnya saya. Lalu saya tuh udah lupa loh kalau saya cadel, saya sudah lupa. Lalu kemudian, saya mulai ngeh, Hmm, saya itu seperti ada sesuatu kalau mendengarkan kembali rekaman khotbah atau seminar saya. Jadi saya seperti merasa, seperti mendengar sesuatu yang saya tidak ingin dengar. ya, Oh, saya baru ngeh, ternyata saya punya luka hmm, dan saya harus berdamai dengan luka iya, itu. iya, iya. Itu kira-kira contohnya. Iya, memang menarik ya Bu, tadi yang Ibu sampaikan, memang kadang-kadang di kejadian keseharian, apalagi yang kami orang tua yang mempunyai anak, ataupun mungkin kami yang dulu punya orang tua yang terkadang secara tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang atau panggilan-panggilan yang tidak baik dan yang tidak seharusnya, dan akhirnya itu kita pendam terus di dalam kehidupan kita, dan akhirnya luka itu kita bawa sampai kita menjadi orang tua, dan juga kita terapkan itu di dalam keluarga, bahkan pasangan kita. Tetapi tadi Ibu menyampaikan satu hal yang menarik, bahwa sebenarnya yang Ibu kutip tadi dalam kitab Ibrani, kita tidak boleh lepas dari kasih karunia Tuhan. Dan ini memang harus kita pegang terus dan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Nah, Ibu Charlotte, sebenarnya juga apakah sebenarnya ada anak ya yang mudah terluka, sementara ada anak yang juga tidak mudah terluka, sekalipun mengalami hal-hal yang sebenarnya melukainya. Apakah ada Bu anak-anak seperti ini? Iya, memang menariknya saya temukan begini. Hmm, Jadi ada keluarga yang kacau balau begitu ya, ya, tapi anaknya baik-baik tuh. Kok kayaknya anaknya nggak jadi sensitif, anaknya nggak kok ceria-ceria aja, nggak ada masalah. Dan saya temukan ada satu keluarga yang maksudnya baik-baik lah, ya normal begitu. Tapi kok punya anak cepat depresi, sensitif banget gitu ya. Jadi akhirnya saya coba menyimpulkan, rupanya memang kita nih keluarga tentu harus benar, harus baik, itu tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kita berkeluarga ini nggak pasti. Misalnya kalau papa mamahnya oke, punya anak pasti oke. Atau kalau papa mama nggak oke, punya anak oke. Nah itu sih anugerah banget. betul. Anda Ya, juga jangan sombong. Jangan mengatakan, oh saya nih nggak benar aja, saya selingkuh, istri saya selingkuh, anak saya beres kok, aktif di gereja. Wah itu sih Anda mesti bertobat ya. Karena itu hanya karena belas kasihan Tuhan. betul. Ya, Jadi memang rupa-rupa anak-anak kita. Anda punya 3 orang anak, 3 anak berbeda. iya. Jadi katakan misalnya Anda melotot dengan anak yang pertama. Dia melotot lagi. Hmm, Anda melotot sama anak yang kedua. Belum Anda ngomong, dia udah mau nangis. Anda melotot sama anak yang ketiga. Dia cuma nyengir. Dia bilang, awas loh ma, mata mama bisa keluar. Anda lihat, 3 anak, 3 berbeda. Jadi ketika anak-anak ini berbeda satu dengan yang lain, kenapa? Ya kita nggak tahu, karena Tuhan yang juga menaruh temperamen di dalam diri anak, Tuhan yang membentuk kepribadian mereka, keunikan mereka. Jadi tiap anak berbeda secara ingredients. Nah, saya coba membayangkan mereka itu seperti layaknya atau ibaratnya seperti sebuah tangki, Ya, tangki kasih. Jadi kalau tangki kasih ini bocor, maka mereka bisa bermasalah. ya, Cuman herannya, kok ada anak, misalnya begini, dari kita punya 3 anak. Yang satu dimarahin, nggak kenapa-napa. Habis itu senyum lagi, ketawa lagi. Gampang sekali kembali normal. Tapi ada satu anak yang ketika kita marahin, ya ampun berminggu-minggu lah cemberutnya, betul. ngambeknya. Jadi
rupanya treatment Anda harus berbeda kan, Ya. sesuai dengan kondisi anak-anak. Jadi kalau saya menggambarkan seperti ini, nih ya. Jadi ibarat tangki, bahan dasar tangkinya apa? Jadi kalau misalnya saya bagi, dia gampang bocor nggak? Atau sulit bocor? Atau dia gampang ditambal nggak? Atau sulit ditambal kalau udah bocor? Nah, jadi saya membagi di dalam sebuah matriks, ya. Jadi bagaimana seorang anak, nih anak yang mudah lah, ya, anak yang gampang kita suka melihat easy child, ya, dimarahin, nangis, tapi 5 menit kemudian udah samperin kita seolah-olah udah lupa. Nah, jadi itu anak yang tergolong kalau saya bilang ini kan tangkinya tangki kasih ya. Ya. Jadi bagaimana tipenya juga KA ya. Jadi yang pertama tipe anak yang gampang itu tipe karet. Anda tahu karet lentur ya, nggak gampang bocor. Tapi kalau bocor gampang ditambal ya. Jadi itu tipe karet. Lalu bagaimana yang kedua yang agak lebih mudah juga yaitu tipe kaleng. Ya. Jadi kalau kaleng sulit bocor ya, tapi dia gampang ditambal. Jadi Bapak Ibu, saya memperlihatkan Anda sebuah matriks ya. Jadi matriks ini bagaimana sebagai tangki kasih, anak-anak kita itu punya ingredients dari tangki ini ya. Apakah dia mudah atau sulit ditambal? Apakah dia mudah atau sulit bocor? Nah, tipe anak yang mudah, easy child, itu anak yang sulit bocor, tapi gampang ditambal. Nah, itu apa, saudara? Model karet. Karet itu nggak gampang bocor, karena dia elastis. Jadi, kalaupun dia bocor, sebetulnya gampang kan? Nambel ban, ya, coba ban karet ditambal kan gampang. Ya, gampang. Jadi anak yang mudah itu saya ibaratkan anak yang ingredients-nya seperti karet. Nah, kemudian yang kedua, yang kalau tadi yang mudah banget, yang sekarang ini ya agak lebih sulit dikit lah. Ya. Itu tipe kaleng. Jadi yang kaleng ini gampang bocor, ya. Tapi kalaupun bocor itu gampang ditambal, mudah ditambal. Nah, tipe yang ketiga, tipe yang lebih sulit lagi, ya, yaitu tipe kaca. Kaca itu mudah bocor, kesentil, kena benda keras langsung retak. Ya. Gampang bocor, tetapi dia sulit ditambal. Ya. Jadi gampang bocor, sulit ditambal. Nah, saudara, ini tipe ketiga yang sulit. Ada tipe keempat yang juga sama sulitnya, cuma bedanya kalau tipe karang, ini sebetulnya saya mau bilangnya sih batu gitu ya. Tapi ya supaya bunyinya K, saya ambil karang. Ya. Karang itu tentu sulit bocor, tapi hati-hati. Sekali bocor, sulit sekali ditambal. Saya pernah ketemu dengan satu orang tua, dia mengatakan, iya Bu, saya itu tipe batu. Jadi, saya ini anak baik, dia bilang. Saya tumbuh sebagai anak baik. Satu hari waktu kelas 6, papa saya itu tegur saya di depan teman-teman saya. Yang saya pikir sebetulnya masalah itu bukan masalah besar. Tapi kenapa kok papa marahnya besar sekali? Jadi buat dia tuh sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dia bilang, Bu, sejak itu saya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi dia bantuin papanya di toko, pokoknya super. Lebih baiklah dia berusaha. Tapi asal ibu tahu, itu lahir dari sakit hati saya. Dan sampai hari ini, saya itu gak dekat sama papi saya.
Kemudian saya tanya, "Sekarang papinya Bapak tinggal di mana?" "Tinggal sama saya." Tapi saya tahu hati saya menjauh. Wah, saya bilang, "Pak, itu si papa marah sama Bapak waktu Bapak umur 12 tahun mungkin, 11 tahun. Mungkin dia juga nggak sadar. Namanya juga orang tua, kalau marah tuh biasanya kita lupa ya, kita marah Iya, apa ya, karena hanya sesaat mungkin. Tapi Bapak menyimpan itu sekian puluh tahun dan yang sampai sekarang Bapak akui, hubungan Bapak dengan ayahnya Bapak tidak dekat. Saya bilang, "Bapak masih sakit hati?" Lalu dia katakan, "Iya, setiap kali saya mengingatnya, saya masih perih." Saya sampai, ya sebetulnya sih bukan kagum ya, kaget. Hah, bisa gitu ya? Ada orang sebatu ini gitu, sekeras ini. Jadi mhm, mungkin nggak gampang bocor, tapi sekali bocor, aduh sulit sekali ya, nambelnya, ya, ya, ya. Nah jadi, ya kita lihatlah anak kita tipenya apa ya. Jadi Anda untuk anak-anak seperti ini mungkin cukup dibilangin, cukup dikasih tahu, gak usah dimarahin, ya. ya. Yang dimarahin tuh boleh yang anaknya dari bahan karet, ya. Buat dia habis dimarahin, habis itu cengar-cengir lagi. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Iya, Bu. Ya, memang menarik ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ibu Charlotte memberikan sebenarnya langkah yang sangat mudah untuk kita untuk mengidentifikasi anak-anak kita. Tadi ya, ada tipe kaleng, ada tipe kaca, tipe karet, dan ingredient yang dibuat dari karang atau batu. Menarik sekali, saudara sekalian. Nah, Bu Charlotte, sebenarnya kalau misalnya kita melihat lagi lebih dalam, sebenarnya apa pembentuk dan penyebab luka batin di dalam diri kita ini? Iya, jadi tadi, saya sudah katakan bahwa sebetulnya kita punya natur dosa. Hmm, Jadi kalau kita mau melihat dari mana sih luka ini, ya, ya, sampai Tuhan tuh harus disalib ya, dan bilur-bilurnya Tuhan, luka-lukanya Tuhan, itu mm-mm, untuk menyembuhkan luka-luka kita. ya, Jadi kita ini sebagai manusia berdosa yang punya kecenderungan melakukan dosa dan kita dikelilingi oleh orang-orang berdosa di tengah-tengah dunia yang berdosa. Jadi kita ini adalah orang yang memang dari luka, setiap anak lahir itu pasti melukai ibunya bukan? Nggak ada ya, tuh ibu yang melahirkan nggak dengan susah payah, nggak ada perjuangan, nggak ada. Bahkan nyawa taruhannya. Setiap kelahiran anak itu menimbulkan luka. Luka pada ibunya, mungkin luka juga pada si anak dalam konteks si anak dia harus dipotong gitu ya tali pusatnya. Jadi ya sebetulnya luka-luka itu memang ada di dalam hidup kita. Nah, sehingga kita tuh melihatnya begini. Jadi kalau hidup kita diwarnai dengan kesulitan, penderitaan, kekecewaan, ya memang begitu. Jadi kalau kita punya konsep, hidup ini nggak boleh sedih, nggak boleh susah. Ah itu mah tunggu deh. Kita di surga nanti, nggak ada mhm, air mata. ya, Tetapi ketika kita masih hidup di dunia, masih akan mengalami kecewa, ya, dikhianati, mungkin kita frustasi. Marilah kita datang kepada Tuhan. Karena itulah saya pikir Tuhan mengatakan kepada kita, "Hai
Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya. Aku akan memberikan ketenangan. Ya. Aku akan memberikan kesembuhan. Dan Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit, untuk orang yang terluka. Dia membebaskan kita dari orang-orang yang ditawan. Karena mereka yang kecanduan, itu mereka yang orang-orang terluka. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam keluarga, siapa sih keluarga itu? Ya terdiri dari orang-orang yang membawa luka, terluka, melukai. Makanya di dalam keluarga kenapa perlu ada kehadiran Tuhan yang memberikan anugerah pengampunan. Jadi sebetulnya kita ini hanya bisa disembuhkan melalui pengampunan Kristus di kayu salib. Ya. Jadi Tuhan datang untuk mengampuni kita. Dan ketika kita yang sudah mengalami anugerah pengampunan itu, tugas kita mengampuni diri dan kita mengampuni orang lain. Jadi ketika kita melukai orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita juga harus belajar mengatakan saya salah, saya lemah, saya minta maaf. Jadi memaafkan dan minta maaf itu seperti satu koin dengan dua sisi. Jadi ketika orang bisa mengampuni orang lain karena dia sudah mengampuni dirinya. Ya. Kenapa dia bisa mengampuni dirinya? Karena dia sudah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Ya, jadi ya, luka-luka itu pasti ada. Dan marilah kita bisa menerima kondisi itu. Baik, baik. Ya Bu, memang menarik ya. Memang kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari apa yang namanya luka ya. Bahkan tadi Ibu ungkapkan sejak kecil waktu tali pusar kita dipotong dan juga kita sebenarnya mewarisi dosa yang sebenarnya kita sudah dapatkan dari sejak kecil. Tetapi memang luka-luka ini sekali lagi bukan artinya tidak dapat disembuhkan ataupun kita tidak ada jalan keluar, tetapi sebenarnya ada jalan keluar, yaitu melalui Yesus sendiri yang membuka undangannya kepada kita bagi siapa yang kita mempercaya. Terima kasih Bu, ini sangat menguatkan kita. Nah Bu Charlotte, selama PSBB ini memang kita tahu bahwa angka perceraian di dalam keluarga ini semakin meningkat ya Bu ya. Lalu sebenarnya apakah hal ini dapat menjadi satu trigger yang membawa anak-anak menjadi ada satu luka di dalam hidupnya? Iya, memang sangat menyedihkan ya. PSBB ini kan mestinya bikin kita stay at home, ngumpul di rumah, kita mestinya makin akrab, makin intim, karena makin sering ketemu. Tapi kenapa justru perceraian sangat meningkat? Nah itu, Ya. karena pandemi ini sebetulnya seperti MRI yang memperlihatkan kepada kita adanya penyakit. Ya. Penyakit di dalam relasi. Ya. Relasi di rumah, di keluarga. Ya. Lalu kita katakan dulu nggak sering berantem kok. Ya dulu sih nggak berantem karena nggak sempet, nggak ada waktu, udah capek. Nah sekarang waktu ada. Yang dilihat lu lagi. Kesempatan konflik, kesempatan berantem makin banyak. Jadi sebetulnya mah bukan tiba-tiba. Bercerai itu nggak ada tiba-tiba. Ya. Sudah ada tabungannya. Cuma ini waktunya pas. Ya. Pas ekonomi lagi turun, jadi pas dia di PHK, pas udah semuanya seolah-olah jadi pas. Dan harus ingat, anak itu kan hadirnya dari sebuah pernikahan. Ayah dan ibu, papa dan mama. Jadi ketika anak ini hadir karena dia punya mama, punya papa, itu sudah pasti. Ya. Kan nggak bisa seorang ibu nih, seorang wanita
pingin punya anak, nggak bisa dia sendirian. Hmm. Perlu ada laki-laki, Ya. begitu ya. Jadi di sini ketika anak itu hadir, dia akan bilang begini, ini papa saya. Papa saya adalah suami dari mama saya. Ini mama saya. Mama saya adalah istri dari papa saya. Ya. Jadi kalau kita melihat di situ bagaimana tiga ini, jadi artinya mama, papa, anak. Bukankah itu satu kesatuan? Jadi bagaimana kalau itu dipisahkan? Jadi kalau Anda melihat two become one, dua menjadi satu. Itu ibarat kertas, dua kertas yang dilem jadi satu. Ini kalau kertas yang dilem mau kita pisahkan seperti semula, nggak bisa. Udah dilem. Kalau Anda mau pisahkan, pasti robek. Ya. Dan Anda melihat siapa yang Anda robek. Hatinya. Anak-anak. Anak-anak disuruh milih, kamu mau ikut mama atau ikut papa. Lah yang sebelumnya dia ada karena ada mama, ada papa. Dia juga nggak minta dilahirkan. Sekarang ketika dia dilahirkan, dia dihadapkan dengan situasi di mana Anda bilang begini, kamu mesti ngerti dong. Kamu mesti ngerti. Saudara, bagaimana dia bisa mengerti? Jadi saudara, ketika dia harus menelan pil pahit ini, dia harus menghadapi perceraian orang tuanya, itu pasti menghancurkan anak. Lalu kemudian Anda bilang, ternyata setelah kita cerai, anak saya malah jadi tangguh loh Bu. Anak saya menjadi tough. Anda nggak pernah tahu ada sisi gelapnya. Ya. Mungkin sebagai pelarian, dia bisa makin giat belajar. Dia ingin membuktikan, nggak ada apa-apa, aku juga bisa. Ya. Tapi itu munculnya dari mana prestasi itu? Prestasi yang baik itu munculnya dari sebuah kemarahan. Jadi Anda jangan menganggap sesuatu yang baik itu berasal dari yang baik. Yang konteksnya tentu baik dari luar kan. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa struggle anak ini. Ketika dia menghadapi masa-masa itu. Ya tentu saja pertolongan Tuhan itu selalu ada. Tapi Anda jangan menganggap, oh nanti juga Tuhan yang menolong. Saudara, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Banyak sekali yang saya tahu paling tidak. Mereka yang bercerai, itu karena punya orang tua bercerai. Ya. Apakah ini kutuk? Kutuk kita sudah selesai dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi yang ada pola pembelajaran. Jadi si anak ini melihat, oh mama saya juga diceraikan oleh papa saya, bisa tough kok. Kita juga anaknya baik-baik. Lalu kemudian si anak ini ketika dia dewasa, dia menikah dan dia bercerai, ya dia akan bilang, bisa kok mama saya aja bisa ngidupin 3 anak sukses semua. Saya juga akan bercerai. Jadi sebetulnya tentu saja perceraian bukan diwariskan, tetapi jadi bahan pelajaran yang bisa membuat anak bisa, oh ya sudah, saya akan menempuh jalan yang sama. Nah saudara, apa yang membuat saya sebetulnya respect dengan ibu saya? Sekalipun yang namanya berantem tiap kali, itu mama saya nggak pernah keucap cerai. Ya. Nah hal itu juga yang membuat saya, oh iya, mau sesusah apapun, ya kita tetap cuman datang kepada Tuhan. Waktu itu papa saya belum percaya. Jadi mama saya sudah Kristen. Saya kadang-kadang suka ngomong gini dulu waktu kecil, kenapa sih mami mau sama papi?
Kenapa? Ya, ya maksudnya jangan dong pilih yang kayak gitu loh. Ya mami tuh bodoh, mami tuh ini, ya, mami saya cuma bisa ngomong begitu ya. Dan akhirnya, eh, tapi saya respect sekali, karena saya ingat mami saya itu cuma datang kepada Tuhan, dia dengan cucuran air mata, berlutut, dan setiap kali selesai doa, lagunya Bapa terima kasih. Sekalipun dengan air mata. Selalu berterima kasih kepada Bapa yang di surga. Dan itu warisan yang diperoleh. Ya, jadi sesulit apapun keluarga Anda, mari kita tidak menimbulkan luka baru. Dunia ini sudah cukup memberikan luka. Ayolah kita tetap bertahan dengan luka-luka yang Tuhan izinkan, tapi kita tidak membuat luka, tidak menciptakan luka lagi. Kira-kira itu, Pak. Baik, baik. Makasih Bu Charlotte udah sharing tentang masa lalu Ibu Charlotte juga yang sebenarnya menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada malam hari ini. Nah, Ibu Charlotte, dari tadi kita sudah membahas beberapa hal sehubungan dengan sakit hati. Kita sudah bahas tentang fakta-fakta tentang sakit hati, penyebabnya, dan juga efeknya kepada anak-anak. Nah, sekarang kita mau pindah ke satu level yang lebih bagus nih Bu, yang lebih baru ya. Jadi sekarang nih kita pengen tahu bagaimana sih caranya agar kita dapat mengenali luka batin kita, seperti itu. Sebetulnya setiap orang itu punya luka. Ya, Karena kita nobody's perfect ya. Nggak ada orang sempurna. Jadi gimana nih kita mengenali luka kita? Nah sebetulnya kita ngelihatnya dari respon. ya, Dari respon kita. Kan kita pastilah namanya manusia ketika berinteraksi, pasti luka melukai mah wajar. Ya, Anda dikecewakan, Anda mengecewakan juga, itu wajar. Apalagi dalam keluarga, suami istri konflik. ya. Bisa nggak terjadi? Bisa sekali. Nah, sekarang ketika respon kita terhadap konflik, itu yang kelihatan. Luka kita masih menganga atau luka kita nyaris sembuh. Ya. Ya, kita mah semua terluka udah pasti terluka. Tapi ada yang lukanya itu, waduh, mungkin sekujur tubuhnya luka. Babak belur istilahnya. Tapi ada yang lukanya itu seperti jaringan parut. Jadi ada bekas-bekas luka. Tapi lukanya udah sembuh. Ya. Nah, ketika kita itu mudah tersinggung, gampang marah, mudah sekali mengkritik orang. Ini orang lagi bagus-bagus, baik-baik, sulit sekali kita muji. Ya, kalau bisa keluar dari kata-kata kita sesuatu yang menjatuhkan, menjelekkan, kayaknya kita puas. Ya, lalu kemudian ada trauma-trauma. Jadi kita tuh merasa takut. Atau kita sendiri kok gampang sedih. Gampang larut. Kita mengasihani diri. Ya emang ya saya mah begini. Dilahirkannya kayak begini. Makanya kenapa orang minder. Udah pastilah orang terluka. Apalagi orang sombong. Kita itu jangan terprovokasi sama orang sombong. Karena seringkali memang kesombongan itu akan mencuatkan kesombongan orang lain lagi. Jadi kalau orang tuh yang nggak suka ngelihat orang sombong, ya dia juga sombong sih. Ya. Intinya Ya. kesombongan itu bagian dari ingin menutupi gitu ya, menutupi luka-lukanya. Jadi ya kalau kita melihat di gereja, di keluarga, di komunitas mana-mana, kita harus sadar kita ketemu orang-orang terluka. Dan kita juga sadar diri kita terluka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Minimal kita dulu yang mesti sembuh.
Kita datang kepada Tuhan, minta disembuhkan, minta dibaharui dari hari ke hari. Jadi manusia batiniah kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang bugar, manusia yang nggak gampang untuk sakit, ya. Jadi kalau ibaratnya fisik jadi nggak sakit-sakitan, Ya. ya. Dan kita melatih otot-otot kita, otot-otot apa? Otot-otot hati. Ya. Supaya kayak ginilah, kayak kita nge-gym. Mm-mm. Nah, kalau kita nge-gym kan otot-otot kita yang kita kuatin. Nggak Ya. gampang kan sakit. Kalau jatuh juga nggak gampang kesleo gitu kan. Ya. Karena udah terbiasa lentur otot-ototnya, nggak kaku. Nah, jadi ya itulah cara Tuhan ketika melatih kita dengan berbagai kesulitan, kekecewaan. Sebetulnya dia sedang men-stretch otot-otot kita, otot-otot hati, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih kuat. Ya. Ya, tadi menarik ya Bu ya, untuk mengenali luka batin kita. Kadang-kadang kalau kita mudah tersinggung, mudah marah, gampang mengkritik, sombong ataupun minder ya. Ibu Charlotte, mungkin pada malam hari ini ya saya yakin ya pasti banyak dari kita sebagai suami dan istri udah mulai sedikit banyak memiliki gambaran tentang luka batin ya. Luka batin biasanya berhubungan dengan rasa bersalah terhadap kegagalan atau guilty feeling of failure. Jika dulu saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya, maka saya sekarang sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang lebih mengasihi anak-anak saya. Jadi banyak orang tua atau pasangan yang dulu pernah terkena imbas dari luka batin ini, mereka berusaha untuk mengubah kehidupan keluarganya agar mereka bisa lepas dari kegagalan masa lalu. Nah, kalau tentang hal ini, bagaimana menurut tanggapan Ibu? Guilty feeling bukan jawaban dari luka batin untuk disembuhkan. Guilty feeling akan melahirkan guilty feeling lagi. Jadi rasa bersalah itu nggak bisa ditutupi. Rasa bersalah itu mesti diselesaikan. Dengan apa? Dengan menerima. Jadi sekarang begini, kalau kita dulu dari kecil kita dibesarkan keluarga yang tidak kurang kasih lah. Ya. Lalu kita bertekad nih, karena kalau dulu saya nggak dikasihi, saya mau nih sekarang mengasihi anak saya. Nah, yang ada mah jor-joran mengasihinya, bukan mengasihi, memanjakan. Nah, ketika Anda memanjakan, anak Anda jadi anak manja. Karena sebetulnya tidak ada anak manja. Ya. Yang ada anak dimanjakan. Ya. Ya. Anak yang dimanjakan akan mengecewakan Anda nggak? Pasti. Kalau dia mengecewakan Anda, hasilnya apa? Wah, Anda akan jauh lebih kecewa. Anda bilang, ini ya, dulu ya, saya nggak dapat kasih sayang, mau makan aja susah, mau ini susah. Sekarang dia mau apa lagi? Semua udah saya kasih, ya. Istilahnya sampai ke darah daging saya udah kasih. Tapi balasannya apa? Dia seperti ini. Dan saudara, rasa bersalah hanya membuat kita memblame kembali. Jadi kita akan menyalahkan kembali. Ya. Menyalahkan diri dan menyalahkan orang lain. Ya. Yang ada bisa gini, tuh kan bodoh lah saya. Tahu begitu anak saya kerasin kayak zaman saya dulu tuh. Nah gitu ya, itu menyesali. Atau menyalahkan si anak. Wah dasar punya anak nggak tahu diri nih. Ya, ini udah bagus saya giniin, udah bagus saya giniin. Jadi guilty feeling itu mesti diselesaikan, mesti dibereskan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memang menerima kondisi-kondisi yang pernah kita alami. Betul. Iya. Jadi ya namanya juga kita lahir di dalam ketidaksempurnaan. Jadi kita harus menerima. Itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ya sama kayak mama saya ngomong, ya kalau mama kawinnya sama orang lain,
ya bukan jadinya kamu, orang lain juga. Iya benar juga ya. Jadi ya diterimalah. Iya, Saya yang sebetulnya kalau teman saya bilang, "Wah, lu berarti kualitas import ya?" "Oh iya saya bilang, "Saya setengah setengah import karena papa saya dari Tiongkok." iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Iya, iya. Ya, menarik ya, Bu. Memang terkadang kita untuk menyembuhkan luka batin kita ataupun respons dari luka batin kita itu biasanya dari satu perasaan guilty feeling yang sebenarnya kita bawa nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi penjelasan Ibu sangat menguatkan kita, sebenarnya kita harus menerima kita apa adanya dan kita juga harus berangkat kepada satu kehidupan yang bisa menerima diri seperti itu. Nah, Bu Charlotte, biasanya orang yang keluar dari kegagalan masa lalu, mereka berusaha ingin menjadi lebih perfect ya, atau dalam tipe ini bisa dikatakan sebagai ingin lebih perfeksionis gitu ya, harus menjadi lebih baik. Dan biasanya orang yang perfeksionis ini cenderung jatuh kepada gampang marah, gampang khawatir, dan menjadi orang-orang yang bertipe legalisme. Jadi dari sudut pandang kekristenan, sebenarnya apa sih perfeksionis itu, Bu? Apakah orang yang perfeksionis ini perlu ada pemulihan diri melalui firman Tuhan? Orang yang perfeksionis adalah orang yang justru tidak perfect. Justru Ya, orang cacat. Jadi cacatnya dia tuh sebetulnya dengan perfeksionisnya dia. ya, Jadi dia itu kepengen sempurna. Orang nggak boleh ada salah, termasuk diri dia juga nggak boleh ada salah. ya, Jadi makanya orang seperti ini kenapa gampang marah, gampang frustrasi, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Jadilah orang seperti ini melelahkan diri dan melelahkan orang lain. ya, Dan ini pasti rusaklah relasi dia dengan pasangan, dengan anak gitu ya. Dan buruknya kita ini yang perfeksionis akan melahirkan anak yang nanti perfeksionis lagi nih. Karena kan polanya sama tuh. ya, Dituntut harus perfect. Jadi siapa sih yang nyaman coba dituntut? ya, Kita ini kan harusnya menuntun, bukan menuntut. ya, betul. Kalau menuntun tuh pasti kita menggenggam, tidak mencengkram. Ya, Siapa yang senang dicengkram? Pasti ingin segera melarikan diri dari cengkraman, ya, melepaskan diri. Nah, jadi ketika orang perfeksionis itu menyusahkan diri dan sebetulnya ada hal yang kalau saya lihat dari perspektif kekristenan itu dia mau sempurna. Sekarang sempurna itu tuh siapa? Hanya Allah yang sempurna. setuju, betul. Jadi ketika kita tuh nggak nerima ketidaksempurnaan kita, itu bukannya dosa. Bagian yang kayak kita tuh harus sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Ya, Kalau istilah sekarang mah santai aja bro, ya. Udah, terimalah ya, keadaan diri. Ya emang nggak bisa. Tapi bukan artinya tentu saja kita nggak maksimal. ya, Maksimal bicara lain lagi ya. betul. Tapi ini bicara soal perfeksionis. Nah, sebetulnya ada satu ayat yang Rasul Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, puji Tuhan. Jadi sebetulnya di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, kenapa kita memang masih dikasih kelemahan sama Tuhan? Kelemahan fisik, kelemahan emosi, kelemahan apapun di dalam konteks hidup kita. Cuman satu alasan supaya kita bergantung sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kalau kita udah sempurna, jangan-jangan kita nggak butuh Tuhan. Jadi Tuhan mau kita itu dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita itu ada di dalam pelukan Dia. Kita sendiri menaruhkan kepala kita di pundak Dia. Tuhan mengundang kita yang lelah, letih, lesu, lemah.
Dan ya disitulah tempat kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya lah kekuatanku. Dia gunung batuku. Jadi, ayo saudara sembuh dari Ya, perfeksionis Anda. Karena perfeksionis itu juga luka Anda. betul. Nah, dari tadi kita sudah bahas tentang perfeksionis dan juga guilty feeling. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan harga diri nih, Bu ya. Jadi biasanya orang yang mengalami luka batin yang mendalam, bahkan tidak pulih dari luka batinnya, biasanya mereka cenderung memiliki low self-esteem atau harga diri yang rendah. Dan apakah sebagai orang Kristen sesungguhnya melihat diri sebagai orang berdosa menjadi suatu tolak ukur harga diri? Nah, menurut Ibu bagaimana ini, Bu? Berapa sih harga diri kita? Harga diri kita ini mahal sekali karena senilai darah Kristus di kayu salib. Dan Tuhan mengatakan karena engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Hmm, Jadi saudara, ketika self-image kita rusak, gambar diri kita rusak, maka yang rusak juga self-esteem kita. betul. Karena kita menaruh harga diri kita tuh jadinya kepada kemampuan, kekayaan, kecantikan, ketenaran, dan semua itu rapuh. Ya, Harga diri kita harus kita taruh pada siapa diri kita di hadapan Allah. Being kita. Kita sebagai anak Allah, umat tebusan Allah, dan dia mau pakai hidup kita, apapun kita, berapapun yang kita punya. Sehingga ketika kita melihat begitu berharganya kita, saudara boro-boro low. Tapi saudara juga bukan lagi high. Maksudnya, wah saudara, saya anak Tuhan nih. Anak Tuhan mah mestinya bahagia, diberkati selalu. Itu kayaknya juga salah menempatkan diri ya. betul, iya. Karena kita harus ingat, kita orang berdosa yang hanya karena anugerah Allah. Jadi kalau hanya karena anugerah Allah, boro-boro bisa sombong. Betul. Karena kalau orang yang harga dirinya rendah diri, bukan rendah hati. Orang tuh kalau rendah hati, buat dia udah beres dengan dirinya. Ya, Makanya buat dia nggak perlu dia dipuji, dihargai, nggak perlu. Karena dia sadar dirinya siapa. Orang yang rendah hati, satu-satunya karakter yang orang itu nggak sadar. Dia tuh rendah hati. Karena kalau dia sadar, dia udah nggak rendah hati lagi betul, atuh. betul. Jadi dia tinggi hati atas kerendah hatiannya. Ya, Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang percaya diri. ya, Tentu saja percaya dirinya balik lagi, bukan karena dia cantik, dia ganteng, dia kaya, dia pinter, dia merasa dirinya baik, bukan. Dia percaya diri karena dia percaya Tuhan. Jadi bagaimana orang yang rendah hati itu Tuhan tuh senang banget. Karena dia akan mengandalkan Tuhan. Lain dengan orang yang congkak dan tinggi hati. Tuhan benci. Jadi di sini begitu orang low self esteem pasti sombong. Kenapa? Karena dia akan berusaha menutupi low-nya itu. Jadi dia berusaha tutupi dengan apa? Yaitu supaya orang anggap saya pinter. Ya saya sekolah sampai S3. Terus kalau ada S4 mah dia juga sekolah. Udah kayak Samsung ya. S berapa sekarang? S10 ya. Dan itu maksudnya dia akan kejar itu terus. Demi orang nggak nganggap saya bodoh. Nah bagi dia title penting sekali.
Kalau perlu, title-nya harus ditulis berderet-deret. Itu bagian dari dia ingin menunjukkan supaya orang itu menghargai saya. Ya. Demikian juga orang yang dulunya miskin mungkin, dihina orang, dari kecil hutang sana sini. Orang tuanya kontrak rumah sana sini, diusir. Lalu bagaimana caranya? Saya tidak mau lagi seperti itu. Ya, lalu dia akan kerja mati-matian untuk dia punya uang supaya apa? Nah, balik lagi. Supaya orang bisa mandang saya nggak dihina. Nah, itu orang-orang yang sebetulnya punya low self-esteem. Jadi kalau orang yang estimasinya udah tepat, di mana hanya di hadapan Allah saja. Kita estimasi diri kita, itu yang paling tepat, perspektif kita ketika kita di hadapan Allah. Ya, puji Tuhan. Karena di hadapan Allah, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Betul. Hanya karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi kita juga melihatnya apa? Kita akan melihatnya, wow, betapa beruntungnya kita dapat anugerah Allah yang demikian besar. Bagaimana saya nggak bersuka cita? Jadi orang yang menempatkan estimasinya tepat itu hanya kalau dia di hadapan Allah. Coram Deo. Hidup di hadapan Allah. Oke. Baik, terima kasih Bu Charlotte. Ini penjelasan yang menurut saya sangat baik ya untuk kita menekan harga diri kita yang terlalu low, kita harus mencerminkan gambar diri kita atau diri kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Maka sebenarnya di hadapan Allah kita adalah seperti debu, karena sosok yang sempurna dan yang indah itu hanya ada di hadapan Tuhan. Nah, Ibu Charlotte tentu saja menyembuhkan luka batin yang sudah lama tidaklah mudah dan perlu kedisiplinan dan juga butuh pertolongan Tuhan. Saran praktis dari Ibu Charlotte, bagaimana sebenarnya cara praktis yang agar kita bisa memudahkan menyembuhkan luka batin kita? Nggak ada cara lain melalui pengampunan. Tadi saya sudah katakan, kenapa Tuhan perlu disalib. Ya. Kayaknya kalau pikir-pikir ya, cara Tuhan mati, kan banyak cara gitu ya. Kenapa nggak lewat, kan maksudnya kita mati mah bisa bagaimana saja kan. Kecemplung, kecebur, kelelep gitu ya. Sakit misalnya. Kok ini kenapa perlu disalib? Dicambuk pula gitu ya, dimahkotai duri, ditusuk. Oh, rasanya terlalu banyak luka yang dibuat gitu ya bagi Tuhan. Yang Tuhan harus menderita luka-luka itu. Enggak ada hal lain karena kita manusia terluka. Dan bilur-bilurnya Tuhan, itulah yang menyembuhkan kita. Jadi kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita akan memperoleh anugerah pengampunan itu. Amin. Amin. Dan melalui anugerah itu, kita punya kuasa, kita punya power untuk bisa sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi, ketika kita mengampuni, karena kita sudah diampuni. Dan ketika kita mengampuni, otomatis luka-luka itu akan menjadi sembuh. Amin. Ya. Nggak ada cara efektif, Ya. hanya itu saja. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Charlotte. Pertanyaan terakhir Bu, sepertinya waktu kita mencoba untuk mendisiplinkan diri, kita mendekat kepada Tuhan, kita memperoleh pengampunan itu, biasanya kita ini kadang-kadang gagal. Nah, biasanya apa sih
penyebab kegagalan kita untuk menerapkan supaya luka batin kita sembuh? Kesombongan. Hmm. Kita merasa, ya, untuk orang yang terluka, itu kan pasti karena ada yang melukai kan? Ya. Entah dia melihat orang yang melukai, entah dia melihat Tuhan yang melukai, karena kan dia nggak berterima nih dengan kondisi dia. Ya. Nah, dia menganggap kalau dia mengampuni, melepaskan pengampunan, kok enak aja gitu. Kok enak? Enak banget dia. Ya ampuni, dia harus dihukum. Dihukumnya dengan cara apa? Dengan kita selalu mengingat kesalahan dia. Kita pegang erat tuh kesalahannya. Dan ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan, karena kita menganggap kita baik, kita nggak layak diperlakukan demikian. Dan ketika kita menganggap seperti itu, kita terus-menerus bertanya, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu seperti itu? Nah, Baik. kalau seperti itu yang dituntut berarti kan orang lain kan? Iya. Atau orang luar, di luar dirinya. Jadi dia nggak sadar, dia mesti berubah. Jadi yang berubah harus orang lain. Harus yang ngubahnya Tuhan, gitulah kira-kira, Tuhan, orang lain. Pokoknya bukan saya. Makanya kesombongan melahirkan keras kepala. Nggak mau berubah. Kita menganggap sudah bisa, kita menganggap diri sudah benar, kita menganggap diri sudah baik. Nah, ini yang menghalangi kita untuk sembuh dari luka. Ya. Oke. Oke, baik Bu Charlotte, terima kasih. Tidak terasa Bu, bincang-bincang kita sudah hampir 1 jam. Terima kasih telah membagikan pelajaran yang sangat berharga mengenai dampak luka batin bagi pribadi kita, pernikahan kita, bahkan komunitas di luar dari diri kita. Dan yang lebih penting hari ini kita banyak belajar bagaimana kita perlu mendisiplinkan diri kita dan kita tidak sombong untuk menyembuhkan luka batin pribadi kita. Dan kita semua yang sedang menyaksikan perbincangan di Family Corner pada malam hari ini dilegakan ya, dan kita diberkati karena setiap kita memiliki tips-tips mengenai luka batin yang terkadang-kadang itu timbul ya di dalam keseharian kita. Dan Bu Charlotte, di akhir rangkaian acara Family Corner pada malam hari ini, apakah ada pesan khusus yang dibagikan kepada setiap kita pada malam hari ini? Iya. Ya sebagaimana kita dilukai oleh orang, mungkin kita juga melukai. Anda harus belajar rendah hati untuk minta maaf. Baik Anda sengaja atau tidak sengaja, Anda harus belajar mengakui bahwa Anda salah, bahwa Anda terbatas, Anda lemah, dan disitulah bagian Anda berdamai dengan diri Anda. Baik. Dan ketika orang lain melukai, kita juga sadar dia juga orang berdosa, tapi kita juga lihat bagaimana Tuhan bisa memakai orang lain yang melukai kita itu sebagai alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Jadi melalui kesalahan orang lain, mungkin kita memiliki karakter pengampunan. Kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih bisa mengampuni, kita mungkin juga lebih tabah. Kita belajar dari Yusuf. Bagaimana dia memiliki perspektif, sekalipun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Ya. Tapi Tuhan sedang mereka-rekakannya yang baik. Baik. Jadi kita tetap melihat segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan mengizinkan kita terluka. Tapi pasti untuk kebaikan kita. Amin. Karena segala sesuatu turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Amin. Marilah berdamai dengan diri kita terlebih dulu karena kita sudah berdamai dengan Allah.
dan kita juga berdamai dengan sesama kita. Ingat hukum kasih. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Ya. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih menutupi banyak dosa. Kasih menutupi segala pelanggaran. Hanya kasih yang menyembuhkan luka Anda dan luka saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Saudara sekalian, di akhir kata saya membagikan satu ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kita pada malam hari ini, yang diambil dari Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku, yaitu Yesus Kristus, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ingat, saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan sudah menjadi anak-anaknya, di tengah kesendirian saudara menghadapi pergumulan luka batin, ada Yesus yang mengundang saudara untuk datang dekat dan meringankan beban Anda. Saudara sekalian, terima kasih telah bersama dengan kami di acara Family Corner Berkat Hidup Net. Jika saudara diberkati oleh Family Corner pada malam hari ini, saya mengajak Anda untuk menjadi berkat dengan cara membagikan link channel ini kepada keluarga, rekan kerja, ataupun teman-teman saudara. Dan Family Corner akan kembali hadir di Kamis keempat bulan ini, ya, jam 19.30. Always kami dari GKI Mangga Besar akan mengulas topik-topik kekinian seputar masalah keluarga dan pasangan suami istri untuk membangun cara berpikir yang sehat dan membentuk karakter kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan jika saudara ingin bergabung bersama komunitas kami di GKI Mangga Besar, maka silakan bergabung dengan kami dengan cara follow di IG YCF atau Young Couple, GKI Mabes atau Komisi Young Couple Fellowship, atau saudara bisa langsung ke website kami gkimanggabesar.com dan pilih Komisi Young Couple Fellowship untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan kami. Dan terima kasih saudara sekalian, dan pada malam hari ini kita akan menutup keseluruhan rangkaian acara kita, dan dengan kasih minta Bu Charlotte untuk menutup acara kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk luka-luka yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kalau kami terluka, setiap kali kami mengingat luka itu, ingatkan kami kepada salib-Mu Tuhan. Betapa Engkau terlebih terluka, dan luka-Mu itu untuk kami. Bilur-bilur-Mu Tuhan untuk menyembuhkan kami. Ya Tuhan, oleh karena itu, tolong kami Tuhan, untuk kami tidak mengasihani diri, tapi kami justru menerima anugerah dari Tuhan. Karya salib Tuhan yang begitu agung, yang dicurahkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, biarlah kami boleh tumbuh di dalam kasih itu. Kami boleh mengampuni diri kami karena Engkau sudah mengampuni kami. Sehingga kami juga dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah melalui apa yang kami dengar, Engkau boleh terus berbicara di dalam hati kami. Berikan kami ketaatan untuk kami melakukannya. Ajar kami terus menerus ada di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri, dan biarlah Engkau yang ditinggikan melalui hidup kami. Terima kasih, bekerjalah terus Tuhan, permuliakan diri-Mu melalui hidup kami, dan biarlah hanya dari Engkau, kepada Engkau Tuhan, dan bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan salam keluarga bertumbuh.